Ini pagi ini saya mau meluah rasa kecewa sedikit. Apa yang saya luahkan adalah kesukaran hidup di Indonesia ini. Susahnya. Kalau kami di Malaysia, saya bilang, kalau waktu saya tinggal di Malaysia, kalau gas habis, kita tinggal tukar aja ke kedai. Ya udah, keluarga fotokopi harus lagi bawa KTP fotokopi. Semua mau dibawa. Memaksakan untuk menjadikan kita ini sesuatu yang modern. Kenyataannya masyarakat itu belum mampu untuk begitu. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari doakan kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, di video kali ini Sari terjumpa, dia adalah seorang vlogger. Setahu Sari kakak ini adalah orang Indonesia, tapi sudah berkawin dengan orang Malaysia, tapi sekarang dia tengah ada di kampung halamannya. Dan di video kali ini Sari terjumpa, dia ingin menceritakan keluh kesahnya terhadap kehidupan yang ada di sana. Jadi bukan hanya kita berikan pujian saja, kritik, apa-apa keluh kesah rakyat juga boleh diluangkan di media sosial. Jom kita dengarkan video ini sama-sama supaya pemerintah juga boleh mendengar ya. Ini pagi ini saya mau meluah rasa kecewa sedikit. Apa yang saya luahkan adalah kesukaran hidup di Indonesia ini. Susahnya menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, taat kepada peraturan. Jadi ceritanya itu begini. Tadi itu kita kehabisan. Terus mau isi ulang, tabung gas itu mau isi ulang lah. Kalau kami di Malaysia saya bilang, kalau waktu saya tinggal di Malaysia, kalau gas habis, kita tinggal tukar aja ke kedai, ya udah kita angkat ke rumah gitu. Kalau di sini ya kan, nggak cari makan saja susah, nggak hidup saja susah. Kita mau hidup tenang pun nggak boleh. Jadi gas habis, mau tukar ke kedai, harus bawa apa mami? Harus bawa KTP, kartu keluarga. Harus bawa KTP sama kartu keluarga. Kartu keluarga itu bukan kecil tau. Ukuran kartu keluarga itu ukuran buku seperti ini. Sekarang ini ini fungsi kartu keluarga ini sebenarnya apa? Ini semalam itu saya pesan gorden langsir untuk rumah saya. Yang punya langsir itu pun bagi dia punya kartu keluarga. Seakan-akan kita punya kita punya identity ya. Saya bilang personality kita itu udah hilang. Kenapa? Karena di kartu keluarga itu kan nama bapak kita, nama mama kita, keturunan kita semua ada. Itu apa-apa kartu keluarga. Sedangkan mau isi gas aja harus kartu keluarga KTP. Kok ngeri kali hidup ini, nggak usah dipersulit lah, udah cukup sulit kita cari makan di Indonesia ini. Jangan pula mau ngisi gas aja pun ini itu. Cukuplah mau ganti kartu aja pun, kartu keluarga, KTP semua oke. Tapi ini mau isi gas, ganti gas, isi ulang gas pun. Sebentar lagi kita mau beli galon, isi ulang galon pun kartu keluarga, KTP. Mau beli sabun cuci, kartu keluarga, KTP. Mau beli sempak anak, kartu keluarga, KTP. Sebenarnya fungsi kartu keluarga dengan KTP ini apa sebenarnya ini? Saya pening kepala saya lah. Semua pakai kartu. Ini adalah kakak Sri di sini ya. Katanya dia susahnya hidup di Indonesia ini. Sudah susah dibuat susah lagi. Itu masalah gas LPG ya. Sekarang ada juga di Indonesia gas LPG yang 3 kilo itu disubsidi oleh pemerintahnya. Kalau dia di Malaysia mau beli gas itu ya beli saja, order saja. Padahal itu juga subsidi, dia tinggal beli. Tapi kalau di Indonesia tadi katanya mau mendapatkan gas itu harus bawa KTP, kartu tanda penduduk. Kalau di Malaysia itu namanya IC, dan juga kartu keluarga. Kartu keluarga itu dia ada nama bapak kita, nama ibu, nama anak, nama saudara-saudara kita. Nah, itu juga harus dibawa untuk mendapatkan subsidi. Wow, baru Sari tahu keadaan sekarang di Indonesia sana seperti itu. Terus membawa identitas. Karena apa? Sebab Sari cari tahu dikarenakan pemerintah mau subsidi itu tepat sasaran kepada orang-orang yang kurang mampu yang mendapatkan, dikarenakan katanya ada yang mampu juga membeli barang subsidi. Oke, jadi subsidi itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang kalau di Malaysia subsidi itu semua kita boleh dapat ya, warga asing pun boleh menikmati. Oke, teman-teman. Oke, jom kita lanjut lagi. Oke.
Kenapa mungkin kalian gak ikut di perjalanan di channel YouTube saya? Kenapa saya pakai tabung gas yang 3 kilo? Sebenarnya saya juga kemarin itu keliling-keliling cari tabung gas yang 15 kilo. Kenapa? Karena saya ini buat video masak gitu. Jadi kalau saya pakai 3 kilo mungkin seminggu udah habis. Makanya saya cari yang 15 kilo. Pas saya cari-cari tabung yang 15 kilo itu nggak ada. Area kampung saya ini nggak ada. Kemarin yang tadi ada komen katanya di kampung mana, desa mana, bagi tahu, jangan bilang seluruh Indonesia. Kenapa saya cakap di Indonesia? Karena kampung saya ini memang kawasan Indonesia, dan setahu saya gas ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat dulu yang merekomendasikan untuk kita pakai gas, bukannya pemerintah daerah Sumatera atau wali kota Binjai yang suruh kami semua pakai gas, enggak gitu. Jadi kenapa aturannya berbeda-beda? Ya ini saya di desa area Binjai lah, desa Namukur lah saya bilang. Desa Namukur pun masuk lagi lah, dusun Simpambura gitulah. Peraturan ini saya tidak tahu, tapi memang agak lama sudah peraturan ini. Jadi kalau kalian bilang yang 3 kilo itu subsidi, saya memang tidak tahu yang mana subsidi, yang mana tidak ya. Tapi saya ini udah keliling mencari tabung gas, jangankan yang 15 kilo, yang 3 kilo aja nggak dijual. Kalau kalian lihat di channel saya bilang aja nggak apa-apa, saya bayar lebih juga nggak apa-apa, memang nggak dijual katanya. Jadi setiap kedai, setiap penjual itu udah dijatah. Misalnya mereka itu ada 10 tabung, jadi harus 10 tabung juga nanti yang mereka akan tukarkan kepada pengisi gas gitu. Jadi kalau kita mau beli pun itu kita nanti di orang datang itu kita harus pesan dulu. Udah gitu kita pesan, and then tengoklah sebulan baru ada, baru dia akan antar. Begitu. Jadi bukannya saya memanfaatkan subsidi, orang listrik saya aja kemarin katanya ini mau pasang subsidi atau enggak, saya bilang nggak usah gitu. Bukannya saya sok kaya atau bagaimana, saya nggak mau memanfaatkan apa aja, apalagi masalah gas seperti ini ya kan. Betul. Jadi kenapa kalau di daerah kalian walaupun ini 3 kg subsidi atau tidak, kalau di daerah kalian kenapa nggak diminta syarat-syarat seperti itu? Kalau di sini itu kenapa harus diminta gitu? Sedangkan kan sama-sama rakyat Indonesia, ya? Apa yang membedakannya antara Pulau Sumatera dengan tempat kalian? Kalau subsidi memang katanya harus tunjukkan kartu keluarga, ya udah. Lagian tahu kita miskin atau susah nggak juga dari kartu keluarga ya kan, betul Pak? Iya, tak ada dikasih Susah tahu memang lah. miskin itu ya. Kalau lagi tension ini memang susah, saya pun tension tadi. Kenapa? Karena kita harus bolak-balik ya kan, bolak-balik mau isi tabung gas saja. Yang tadinya mau masak pukul 10 pagi, pukul 12 pun belum masak. Harus lagi bawa Sabar, kartu Kak. keluarga fotokopi, harus lagi bawa KTP fotokopi. Semua mau dibawa. Saya pikir itu hanya kalau kita ngurus dokumen macam paspor atau apa. Ngisi tabung gas pun pakai kartu keluarga. Mau ditengoknya berapa orang yang Nah, itu tadi kakak ini sampai dia katanya susah dia mau masak. Dia cari kemana-mana, bahkan yang bukan subsidi juga, yang 15 kilo susah juga ya. Oke, ini Sari baru tahu sekarang keadaan di sana melalui media-media sosial, disebabkan kakak ini dia sekarang lagi ada di Indonesia. Ya, ada juga peliknya Sari rasa. Karena apa? Tohnya kita di Medan, jalan-jalan aja dulu kamu ke Jakarta sana. Apakah Medan itu bukan Indonesia gitu? Hanya di Jakarta saja yang Indonesia. Banyak sekali Sari mendapatkan komentar seperti itu. Tapi yang dikatakan kakak ini itu ya, semoga pemerintah boleh mendengar. Bahkan katanya yang bukan 3 kilo juga susah didapatkan. Jom kita lanjut satu video yang terakhir kali ini. Apa keluh kesah kakak ini juga. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe nama YouTube-nya. Kalau tak silap Kakak Sri di sini. Oke, jom kita lanjut. ini ya, khususnya saya bercerita kepada warga negara Indonesia lah yang melihat video saya ini. Ini Sri ini kenapa selalu menceritakan keburukan Indonesia? Mungkin kalian pikir seperti itu. Saya itu sangat cinta negara Indonesia, sebab itu saya selalu men-share apa-apa saja yang saya rasa itu tidak logik. Peraturan yang aneh-aneh yang dibuat untuk kami rakyat kecil ini. Saya ini tinggal di kawasan pelosok, sangat desa. Saya bilang itu desa enggak juga, dusun. Sangat kampung, tahu tak? Jadi ada banyak sekali keluhan-keluhan yang saya dengarkan. Yang pertama itu adalah isi ulang gas harus pakai KTP dan kartu keluarga. Udah. Di kampung saya ini kalian tahu mau makan aja orang susah walaupun dia ada sawit. Contohlah saya bilang sawitnya ada 2 hektar. Nggak akan dapat hasil dari sawit itu. Kenapa? Karena sawit itu hasilnya untuk beli beras keperluan sehari-hari.
Sawit juga kalau nggak dipupuk, nggak diracun, hasilnya juga nggak akan ada gitu. Jadi karena hasilnya dipakai selalu habis, untuk perawatan sawitnya itu nggak ada duit. Jadi ya sama aja, miskin aja dia walaupun ada 2 hektar sawitnya, 3 hektar sawitnya. Ya. Terus yang kedua lagi apa? Ya, disetarakan lagi untuk semua TV. Kalau yang bukan digital katanya lah. Pokoknya TV yang 2015 ke atas dibeli tahunnya gitu, nggak akan dapat channel apa-apa. Jadi harus beli dia macam box, katanya itu harga 400.000. Wow. Ini kebanyakannya yang udah pakai TV digital itu kan orang-orang yang mampu ya. Macam makcik saya ini, dia itu nggak mampu. TV dia itu keluaran tahun berapa itu, pokoknya udah lama sekali gitu. Kalau saya nggak silap 2012 atau 2011 TV-nya itu. Jadi udah nggak bisa dipakainya apa-apa. Sedangkan mau makan aja dia susah. Sekarang dia harus beli lagi box seharga 400.000 baru boleh dipakai TV-nya itu gitu. Nggak usah kita buat sistem modern kalau kenyataannya masyarakatnya ini belum mampu untuk membuat seperti itu. Setuju, gitu. nih, setuju. Saya nggak mengharapkan apa. Aduh, ya adik ipar saya sudah datang. Bagaimana adik ipar saya masalah TV? Kalau bukan yang digital, yang keluaran terbaru nggak ada dapat channel. Nggak dapat channel, nggak boleh tonton apa-apa. Kamu kalau isi gas harus tunjuk KTP, subsidi katanya. Iya. Subsidi. Karena pakai KTP dan kartu keluarga kalau gas kita habis di rumah. Kalau tak kita harus pakai kayu. Kalau tak nggak pakai bisa kayu. dapat. Mau beli tongges Kompor pun lah ya. bukan senang, susah. Kampung pinjam kan? Pinjam saya tongges yang 3 kilo Belum itu. dapat sampai sekarang. Belum dapat. Saya sudah pesan 3-4 kedai tak dapat. Bukan saya memanfaatkan subsidi pemerintah, saya tak nak pun. Selagi saya mampu untuk bekerja, saya akan bekerja gitu. Kenapa kita suarakan benda-benda seperti ini? Biar tuh pemerintah tahulah bagaimana kesusahan kami orang kampung ini. Jangan memaksakan untuk menjadikan kita ini sesuatu yang modern. Kenyataannya masyarakatnya itu belum mampu untuk begitu. Kayak TV itu tadi kan, yang susah, yang TV-nya masih keluaran lama itu nggak bisa tengok TV lagi sekarang, nggak ada lagi. Boleh, tapi kita ada Itu ya, tadi kakak ini meluahkan keluh kesahnya, dia tinggal di pedalaman di kampung lah ya, tapi Sari tak pasti apakah seluruh Indonesia macam ini masalahnya, apa saja di kampung-kampung ataupun pedalaman saja. Tapi pun seharusnya di kampung juga harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Dan dikatakannya bukan dia bermaksud, mungkin banyak yang ramai yang karena kakak ini dia itu buka suara terhadap apa yang dia alami. Orang salah tafsir ya. Terkadang kalau kita memberikan kritik ataupun nasihat, banyak yang salah anggap. Dia katakan memburukkan apa ini? Kenapa saya seakan memburukkan Indonesia? Dia kata ya. Orang memang salah tafsir terkadang. Memang ya teman-teman, teguran, kritik itu terkadang memang sangat pahit gitu ya, tapi dampaknya luar biasa juga kalau buat video seperti ini. Jadi semakin viral, tengoklah ya, kalau suatu benda itu viral, pemerintahan yang pusat sana akan mendengarkan suara rakyat, jadi boleh diperbaiki dengan cepat. Nah itulah salah satu manfaatnya kalau berita itu viral ataupun ada yang membuat video macam kakak ini. Seperti itu ya teman-teman. Bukan hanya kita pujian saja, pujian boleh juga kita berikan, tapi kalau ada macam rasa yang tidak kena di hati kita mau buka suara, itu boleh saja ya. Namanya sekarang ini media sosial, asalkan kita itu berbicara yang betul-betul fakta ya, bukan hoax. Kita kasih tahu macam mana yang kita rasakan dengan kata-kata yang sopan. Nah itu lagi ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian semua? Nah di sini Sari mau bertanya, karena Sari juga hanya tahu perkembangan sekarang itu daripada media sosial. Teman-teman Indonesia boleh menjawab ya, kalau di tempat kalian adakah kejadian seperti ini juga? Langka katanya gas, dan juga kalau pembelian gas bersubsidi yang 3 kilo ya, yang melon itu, gas melon yang kecil macam itu di tempat kalian juga harus menggunakan KTP ataupun kartu keluarga untuk membeli. Kalau di tempat kakak ini katanya dia kampung di agak pedalaman, mungkin lebih susah lagi. Kalian juga boleh komen ya teman-teman. Oke, tapi Sari lihat juga, Sari sebelum video ini Sari tengok, Sari lihat dan cari tahu dulu ya,
ternyata banyak juga tempat-tempat juga di luar Sumatera melalui media TV yang sudah dimasukkan dekat YouTube ya. Ternyata banyak juga dampaknya ke masyarakat yang lain. Oke, semoga dengan adanya video-video macam ini pemerintah pusat juga melihat, mendengarkan keluh kesah rakyat, jadi boleh diperbaiki lebih cepat lagi. Jadi rakyat juga kan happy macam itu, betul tak? Lagi itu Haris juga pernah buat juga video tentang tongges yang di Sarawak ke di Sabah itu dibawa masuk ke Indonesia di Kalimantan. Itu padahal gas subsidi di Malaysia dibawa masuk ke Indonesia di Kalimantan sana lah ya. Padahal itu sebenarnya tidak boleh ya. Itu hak adalah yang ada di Malaysia. Tapi saya lihat katanya karena banyaknya kelangkaan, jadi banyak yang mengambil gas itu daripada Malaysia. Sebenarnya hal itu tidak boleh ya teman-teman. Itu nanti Sari akan buat videonya. Indonesia, Malaysia. Di depan sana adalah Sabah, Malaysia. Terpisahkan oleh sebuah sungai kecil. Oke, ini di perbatasan mungkin ya, Sabah. Mungkin ramai yang tidak pernah mendengar tentang Pulau Sebatik. Pulau ini sangat unik kerana terbahagi kepada dua, di mana bahagian utaranya ditadbir oleh Malaysia, manakala di selatan ditadbir oleh Indonesia. Okay. Pulau ini juga menjadi hotspot penyeludupan barangan bersubsidi seperti LPG, minyak masak, tepung dan gula dari Malaysia ke Indonesia. Ini kerana harga barangan kawalan tersebut jauh lebih murah di Malaysia berbanding di negara jiran. Baru-baru ini seorang warga Indonesia telah berkongsi rakaman video di sempadan negara itu. Menurut wanita tersebut, banyak tong-tong gas dari Malaysia telah dibawa masuk dengan mudah ke negara jiran melalui sempadan di Pulau Sebatik. Perkongsian itu telah mengundang pelbagai reaksi di kalangan warga maya yang meminta kerajaan agar lebih tegas dalam membendung aktiviti penyeludupan barangan kawalan agar subsidi barangan itu benar-benar dapat dinikmati dan diagihkan pada rakyat tempatan. Wow, gas macam tu. Kami di perbatasan menggunakan tabung gas Sabah, Malaysia. Ini yang berada di belakang saya. Inilah negara Indonesia, Malaysia. Di depan sana adalah Sabah, Malaysia. Terpisahkan oleh sebuah sungai kecil. Dan ini adalah tabung gas asal Malaysia. Kalau di Malaysia itu yang menerima subsidi kerajaan itu secara merata setahu Sari. Bahkan bukan hanya rakyat Malaysia saja yang mendapatkan itu. Di sini warga asing yang tinggal di Malaysia ini juga menggunakannya ya, contohnya gas, minyak, beras, itu banyak juga Sari lihat warga asing. Nah, itu ya ada di sini tuh kalau mau gunakan gas subsidi tuh keluarkan IC, tak ada. So, segitu aja video kali ini. Bagaimana pandangan kalian terhadap ini? Boleh komen ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka klik tombol like-nya, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa di next videonya. Sari, bye.